Ya. Publik mungkin banyak di luar sana atau sejumlah publik lah yang tidak tahu sebenarnya apa sih fungsi dan tanggung jawab dari PPATK sendiri. Pak Badar bisa jelaskan, Pak? Iya, secara garis besar, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ya tugas PPATK itu adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi secara garis besar itulah dua tugas itu. PPATK bekerja sama dengan instansi-instansi apa saja, Pak? Ya, jadi dalam hal bekerja sama tentu saya gambarkan dulu secara garis besar rezim dari anti pencucian uang maupun anti terorisme itu. Jadi di kami itu bekerja sama dengan yang pertama rezimnya itu kami bersama dengan pihak pelapor. Ya, dari pihak pelapor itu nanti hasilnya itu kami analisis. Nah, hasil analisis itu atau kami melakukan pemeriksaan, kami teruskan ke penegak hukum. Nah, penegak hukum itu macam-macam. Ada polisi dalam hal tindak pidana umum gitu ya. Ada BNN dalam hal narkotik. Ada teman-teman dari kejaksaan, KPK, juga polisi untuk korupsi. Ya kan? Ada teman-teman kita dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk masalah perpajakan. Tetapi juga ada penyidik pegawai negeri sipil dari tindak pidana asal. Tindak pidana asalnya ada 26 tindak pidana. Jadi termasuk di sana tindak pidana perbankan. Itu kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas pengatur masalah ininya apa namanya seperti KUPA itu kelompok usaha pedagang falas ya. Kemudian dengan OJK untuk penyedia jasa keuangan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan apa namanya pihak pelapor yang lain. Kemudian tadi jadi kami secara garis besar bekerja sama dengan pihak pelapor. Pihak pelapor itu kalau boleh saya jelaskan lebih lanjut, itu pihak pelapor adalah pertama penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan dibagi dua lagi, perbankan dan non perbankan, ya itu pihak pelapor namanya. Kemudian ada lagi penyedia barang dan jasa, misalnya agen properti, agen otomotif. Kemudian profesi. Profesi untuk saat ini ada 6 profesi yang menjadi pihak pelapor. Pertama advokat, kemudian yang kedua itu akuntan, yang ketiga akuntan publik, yang keempat pembuat akte tanah PPAT, kemudian yang ke-5 notaris, yang ke-6 perencana keuangan. Berarti dengan sejumlah instansi, pokoknya yang berkaitan dari dengan keuangan gitu ya Pak. Kemudian yang kedua, satu pihak pelapor, yang kedua penegak hukum. Nah, penegak hukum tadi saya sudah sebutkan, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK, KPK, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti BNN, ya, BNPT, gitu, BIN, itu semuanya kita ada kerjasama. Pak Badar juga pernah pada suatu acara di PPATK mengatakan bahwa Pak Badar mengharapkan bahwa pegawai di PPATK itu harus berjiwa militan dan bermental tangguh. Nah, itu kenapa Pak? Ya, karena sifat pekerjaannya ya, yang ditangani di sini melakukan analisis dari suatu transaksi yang diduga terjadi transaksi yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Nah, tentu berhadapan dengan pelaku tindak pidana, dia harus tangguh. Artinya kalau tadi seperti
Kasmi katakan, Ada ancaman. dia harus tahan terhadap ancaman. Tapi pasti Ya. itu setiap pegawai mendapatkan itu. Belum tentu. Belum tentu. Dan sepanjang saya di sini saya monitor, alhamdulillah itu tidak ada ancaman apa-apa, karena kami itu tadi menjaga jarak yang sama, kami tidak memihak kepada siapapun, kami hanya menjalankan tugas kami yang diberikan oleh undang-undang, ya, ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Jadi kami tidak ada niat untuk tidak objektif, mencelakakan orang gitu, tidak. Tapi semata-mata kita untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang. Ya. Jadi kami bekerja profesional dan proporsional. Ya. Ya. Ya, Pak Badar, kan tugas PPATK itu salah satunya mencegah dan mengawasi Dan memberantas. memberantas. Dan selain itu juga apa, Pak, bahaya dari praktik pencucian uang ini sendiri gitu? Ya, bahaya praktek pencucian uang itu. Banyak publik yang sebenarnya masih belum tahu ini praktik pencucian uang ini seperti apa. Iya, Gitu. praktek pencucian uang itu adalah, saya kasih pengertiannya dulu ya. Yang namanya pencucian uang itu adalah segala kegiatan, segala usaha, segala upaya yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset atau suatu kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal seolah-olah dari kegiatan yang legal. Jadi kalau ada upaya untuk menyembunyikan itu atau menyamarkan asal-usul dari suatu kegiatan, itu adalah tindak pidana pencucian uang. Contoh sederhananya, Pak Badar? Nah, misalnya seseorang korupsi aja yang biasa banyak kita temui. Lalu dia korupsi. Terus dia menyimpan uangnya ke bank dengan menggunakan nama orang lain. Ya kan? Nah, di sana sudah ada upaya nih menyembunyikan uangnya tadi dari hasil kejahatannya itu. Dia simpan di sana, kemudian dia pindahkan lagi ke tempat lain. Namanya dalam istilah pencucian uang itu namanya layering. Menjauhkan lagi uang itu dari dirinya, dipindahkan lagi atas nama orang lain, dipindahkan lagi atas nama orang lain, di bank yang lain. Seolah-olah bukan dia pelakunya. Bukan dia pelakunya. Ini terus seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, suatu hari nanti uang itu akan kembali lagi ke dia. Iya, dia hanya meminjam status untuk kepemilikan terhadap uang tersebut tadi. Gitu ya, Pak. Baik, Pak Badar, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita ini. Tampaknya sangat menarik. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Toko Kita.